Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan bahas soal OSNK tahun 2025 jenjang SMA bidang kebumian. Soal nomor 16, gambar memperlihatkan lapisan batuan yang mengandung fosil batuan yang paling muda mengandung fosil ikan air tawar. Kemudian batu gamping di bawahnya mengandung fosil cangkang kerang yang cukup tebal. Kemudian di bawahnya yaitu berupa batu pasir dan lapisan batuan paling bawah mengandung fosil daun paku-pakuan dan telur. Berdasarkan data tersebut, maka perubahan lingkungan pengendapan dari lapisan batuan tertua sampai ke batuan paling muda yang benar adalah. Jadi soal ini membahas tentang interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan jenis batuan dan fosil. Jadi sini fosil dan jenis batuan dapat menunjukkan lingkungan tempat batuan terbentuk. Jadi misalkan fosil daun paku dan telur itu menunjukkan lingkungan darat. Bisa dilihat di gambar yang di sini ya. Jadi sini ada telur dan daun paku. Ini menunjukkan lingkungan darat. Yang ini, yang ini. Kemudian batu pasir itu menunjukkan lingkungan sungai. Jadi sini sandstone, batu pasir. Kemudian batu gamping dan kerang itu menunjukkan lingkungan pasir, lingkungan pesisir atau laut dangkal di sini. Kemudian fosil ikan air tawar menunjukkan lingkungan danau. Jadi sini fosil ikan air tawar itu menunjukkan danau. Jadi di sini urutan lapisan tertua sampai yang termuda itu darat, kemudian sungai, pesisir, danau. Jadi kalau menurut gambar itu, jadi di sini dulu ya, darat, kemudian tadi sungai, kemudian pesisir, dan danau. Kita lihat lapisan paling bawah mengandung daun paku dan telur, itu lingkungan darat, di atasnya batu pasir lingkungan sungai, lalu batu gamping dan kerang pesisir laut, pesisir atau laut dangkal. Paling muda itu adalah fosil ikan air tawar yang menunjukkan lingkungan danau. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Darat, sungai, pesisir, danau. Jadi mengapa pilihan lain yang salah? Pilihan lain itu salah. Yang A itu urutannya adalah sungai, darat, pesisir, danau. Itu urutannya jelas salah ya. Begitupun dengan jawaban A, C, D, E. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 17, skala waktu geologi merupakan sistem referensi dan komunikasi untuk membandingkan batuan dan fosil dari seluruh dunia. Skala waktu geologi dibuat oleh The International Commission on Stratigraphy atau ICS yang merupakan bagian dari Persatuan Ilmu Geologi Internasional. Satuan skala waktu geologi yang lebih pendek dari periode dan lebih panjang dari zaman adalah, jadi sini ada A kala, B masa, C kurun, D zaman, E tahun. Nah, di sini soalnya membahas tentang hierarki skala waktu geologi. Jadi di sini ada urutan dari yang lebih panjang ke lebih pendek ya. Lebih panjang jadi yang pertama adalah kurun, kemudian era, periode, skala, zaman. Jadi semakin ke bawah ya. Jadi sini semakin ke bawah, maka di sini semakin pendek. Jadi kalau ke atas itu semakin panjang.
Nah, sekarang kita lihat di sini di pertanyaannya itu tadi dia mencari yang lebih pendek dari periode, berarti yang lebih pendek dari periode kemudian lebih panjang dari zaman. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang terletak di tengah-tengah, yaitu epoch atau kala ya. Jadi yang lebih pendek dari periode tetapi lebih panjang dari zaman adalah kala. Tadi ya betul ya, kalau semakin ke bawah pendek, semakin ke atas panjang. Nah, dia dari lebih panjang dari zaman kemudian lebih pendek dari periode. Nah, di sini bisa kita lihat jawabannya adalah yang A. Terus mengapa pilihan lain salah? B itu masa, jadi ini adalah istilah umum, bukan posisi hierarki yang dimaksud. Kemudian kurun lebih besar dari periode. Kita lihat, ya kurun lebih besar ya dari periode atau lebih panjang. Bisa lihat di sini tadi ya, kurun sebelah atas, kemudian periode yang di bawah. Terus ada zaman lebih kecil dari periode. Kita lihat, iya betul sekali ya. Jadi yang paling kecil adalah zaman, kemudian periode. Lalu tahun bukan satuan stratigrafi geologis. Ini nggak ada ya tahun. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, kala. Nomor 18, dalam menentukan umur satu lapisan batuan terdapat dua skala ya, waktu, yaitu skala waktu relatif menunjukkan urutan kejadian atau lapisan batuan tanpa memberikan usia spesifik dalam angka, dan skala waktu absolut memberikan usia yang pasti dalam tahun. Skala waktu absolut dapat diperoleh dari. Nah, di sini soal ini membahas tentang penentuan umur absolut batuan. Nah, umur absolut itu memakai radioisotop, kemudian peluruhan radioaktif, lalu menghasilkan umur dalam tahun. Jadi metode umur absolut menggunakan isotop radioaktif, kemudian laju peluruhan tetap, lalu mineral batuan. Jadi contohnya di sini ada uranium, timbal, kemudian kalium, argon. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang A, perhitungan waktu peluruhan radioaktif unsur dalam mineral. Jadi sini jelas sekali ya. Sudah ada perhitungan waktu peluruhan radioaktif unsur dalam mineral yang ini. Atau jawaban tadi yang paling tepatnya A. Jadi mengapa jawaban atau pilihan yang lain salah? Yang B itu hanya menunjukkan posisi fosil. C bukan metode penanggalan absolut. Yang D bukan cara utama menentukan umur batuan. Yang E hanya menunjukkan urutan relatif. Lanjut di nomor 19, perhatikan gambar yang menunjukkan 3 lapisan batuan sedimen dan 1 intrusi beku. Dalam hal tersebut, umur relatif intrusi beku W yang ini adalah, jadi soal ini membahas tentang hukum cross-cutting relationship dan umur relatif intrusi. Jadi intrusi memotong lapisan itu artinya intrusi lebih mudah. Kemudian tidak memotong lapisan tertentu, di situ hubungan umur tidak pasti. Nah, intrusi W di sini itu memotong lapisan yang Z dan X, sehingga W itu lebih mudah dibanding Z ya. W lebih mudah dari Z, kemudian W juga lebih mudah dari X. Sorry, di sini ya, W-nya W yang lebih mudah. Karena dia memotong lapisan. Jadi sini ada lapisan, kemudian intrusinya yang W ini, yang W itu
memotong artinya intrusinya itu lebih mudah. Kemudian di sini yang W ini itu tidak memotong bagian yang Y, jadi yang Y itu tidak jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Intrusi beku W lebih mudah daripada lapisan batuan sedimen Z dan X, tetapi umur relatifnya terhadap lapisan Y tidak dapat ditentukan. Jadi betul ya, situ tidak dapat ditentukan karena dia tidak memotong, yang di sini kita lihat tidak memotong lapisan tertentu, hubungan umur itu tidak pasti. Nah, mengapa pilihan lain salah? Yang B itu bertentangan dengan prinsip cross cutting. C dan D, intrusi tidak mungkin lebih tua dari lapisan yang dipotong. E itu tidak cukup data tentang yang sedimen Y. Kita lanjut di nomor 20. Hukum stratigrafi merupakan serangkaian prinsip yang digunakan untuk memahami dan menentukan urutan relatif dan distribusi lapisan batuan. Hukum-hukum ini membantu untuk merangkai sejarah bumi dan interpretasi lapisan batuan. Perhatikan gambar, apakah hukum dasar stratigrafi dapat menjelaskan hubungan antara batuan D dan B. Nah, di sini bisa kita lihat soal ini membahas tentang hukum stratigrafi dasar. Fragmen batuan ditemukan dalam batuan lain. Jadi fragmen itu lebih tua, kemudian batuan pembawa lebih muda. Jadi law of inclusion, jawaban yang tepat itu yang C. Itu menjelaskan tentang batuan yang menjadi fragmen atau inclusion lebih tua. Batuan yang mengandung inclusion lebih muda. Nah, di sini ada diagram stratigrafi atau diagram geologi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan umur relatif antar lapisan batuan dan intrusi. Nah, mengapa pilihan lain salah? A itu berkaitan dengan fosil. Kemudian yang B tentang pemotongan lapisan. D urutan atas bawah. E itu ketidakselarasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, law of inclusions. Oke, kalau ada jawaban yang lebih tepat atau masih ada pembahasan yang membingungkan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.